Shalom, selamat datang di Talentaku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen di video-video saya. Semoga setiap video saya bisa membantu teman-teman, bisa menolong teman-teman, bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman, bisa membantu untuk administrasi keuangan teman-teman. Ya, saya bukan orang ahli bukan ahli ekonomi atau bukan ahli pembukuan, enggak. Saya hanya menurut saya saja ya, sesederhana mungkin bagaimana saya mendapatkan profit, bagaimana saya mendapatkan sebuah keuntungan. Oh ini modal, oh ini keuntungan. Untuk menyelamatkan keuangan sebagaimana. Mungkin strategi-strategi saya bisa dilihat di video-video saya, bagaimana saya berjuang waktu saya masih punya mesin fotokopi ya. Saat ini saya tidak ada mesin fotokopi saya sudah tidak ada lagi karena sudah tidak bisa untuk diajak bekerja sama mesinnya. Jadi saya stop dulu lah. Tidak tahu kapan, nanti kalau ada rezeki lagi, ada uang lagi, ada modal lagi, saya bisa beli mesin fotokopi lagi. Nah, untuk teman-teman yang download Excel, untuk teman-teman yang download aplikasi atau keuangan dengan Excel, ya silahkan dicek lagi, silahkan dikoreksi lagi ya, karena tidak semua itu kalau pindah dari komputer saya ke komputer teman-teman itu belum tentu sesuai gitu ya. Misalnya teman-teman geser sedikit, dia rumusnya berubah. Nah, di rumus-rumus itu mungkin kok kemarin sempat ada yang bertanya, ini kok omset saya, profit saya tidak keluar, coba diulang ya, karena di situ rumusnya tidak saya tutup ya, tidak saya tutup sama sekali, saya buka apa adanya. Mau diubah silahkan, mau oh ini kurang ini, atau memang ini nggak usah, ini silahkan diubah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya itu bisa membantu, saya sangat senang sekali bisa menolong teman-teman dalam mempermudah pencatatan atau apapun itu ya. Silahkan dirubah, silahkan diotak-atik. Toh nanti kalau misalnya itu bermasalah sekalipun, teman-teman bisa download lagi gratis, tidak saya tutup, tidak saya close ya. Excelnya dibuka, bermasalah diambil lagi ya. Atau memang teman-teman mau sekarang ada istilahnya apa ya, produk digital seperti itu ya, itu mau diambil, mau diolah oleh teman-teman, mau dijual teman-teman, silahkan. Atau yang ada inspirasi lain melalui Excel saya dimodifikasi sedemikian rupa untuk membuat produk digital teman-teman, silahkan, tidak jadi masalah. Silahkan di-download gratis, silahkan dipelajari, untuk belajar juga boleh, mau dibuat apapun silahkan. Tidak saya tutup skripnya, tinggal dilihat per kolomnya, atau memang kalau di situ ada button, ada form gitu ya, itu silahkan diklik 2 kali, dia masuk ke VB ya, VB-nya Excel. Nanti silahkan dari situ teman-teman bisa rubah datanya. Silahkan dipelajari dulu, jadi biar tidak ada error-errornya gitu ya. Baik, ada lagi teman-teman untuk fotokopi ya. Ini untuk kebaikan semua. Jadi gini, sharing saja. Jadi gini ya, untuk fotokopi, misalnya ada saingan dan misalnya saya dan ada satu lagi di depannya, dibuka di tengah kampung, jadi satu lagi itu ada di pinggir jalan begitu. Saya sudah tidak fotokopi lagi, tapi beberapa konsumen, pelanggan, bukan konsumen, pelanggan saya itu datang ke tempat saya untuk menanyakan apa masih bisa fotokopi. Saya jawab tidak. Saya hanya melayani print saja dan ATK ataupun penjualan makanan atau yang kebutuhan rumah tangga seperti itu. Seringkali orang ini datang dan saya menyarankan ke depan. Misalnya sewaktu itu saya ada fotokopi, saya full, mohon maaf, silahkan ke depan.
Tetapi kebanyakan itu semuanya tidak mau gitu. Kenapa? Ya mereka mempunyai berbagai alasan ya. Jadi buat teman-teman, saya istilahnya jangan sampai ada kelemahan di fotokopi ya. Jadi selain ramah, kita memang harus ramah, mau nggak mau pelanggan berbagai macam ya. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak. Mohon maaf, ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Saya tahu ya, mohon maaf. Kalau kita nyanyi enak, orang itu akan dengan enak juga akan ngobrol dengan kita ya. Seperti itu. Kalau kita sudah enak, kebanyakan mereka seringnya malah curhat, jatuhnya curhat. Nah, kita kan kadang memang perlu waktu untuk buru-buru dengan pelanggan kita yang lain begitu ya. Tapi itu nilai-nilai yang lain ya. Itu dari segi komunikasi lebih nyaman, lebih enak gitu. Jangan sampai salah paham, terjadi salah paham ya. Salah paham itu dalam artian permintaan pelanggan seperti apa, kita menerimanya seperti apa, takutnya salah gitu. Nah, kemudian begini, di setiap fotokopi, di setiap ngeprint semuanya ada proofing. Proofing itu misalnya teman-teman itu tidak, istilahnya gimana ya, tidak pede lah dengan hasil fotokopinya. Kita tawarkan dulu hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, mau tidak, mau dilanjut enggak? Atau memang mesinnya sedang bermasalah, ya udah kita katakan sedang bermasalah. Mungkin misalnya 10 lembar yang 10 lembar yang 9 8 9 10 ini kurang bagus lah hasilnya. Ya udah, yang mau kalau pelanggannya mau membayar itu 10-10-nya tidak jadi masalah. Tapi kalau kita maunya kita mau menerima pelanggan ini, istilahnya gimana ya, jadi kita mau memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan ini, ya udah yang bagus aja 1-7 kita kasihkan gitu. Kita kasihkan ini sekian. Toh kadang pelanggan itu kadang kalau saya diberi pelanggan itu misalnya kelebihan 50.000, jadi misalnya 750 misalnya, pelanggan itu biasanya ngasih sampai lebih 50 rupiah begitu. Atau memang kembali 200, enggak usah mas, enggak usah pak, nih enggak usah kembalian. Kadang ada yang kembalian 100 saja ditunggu sampai segitunya, ada, enggak masalah, itu haknya pelanggan gitu. Mau kembali 100 kita berikan itu. Atau memang kita nanti ya buat misalnya kembali 200 dia nggak mau, nanti kalau fotokopi lagi deposit 200 rupiah ya gitu ya, nggak jadi masalah gitu teman-teman. Jadi kita melakukan pelayanan yang terbaik gitulah. Kalau kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, toh mereka akan balik lagi ke kita gitu ya. Ini saran buat teman-teman yang mau buka fotokopian ya, yang mau memperbaiki. Kenapa kok yang fotokopian di sana rame, tempat saya tidak, silahkan dikoreksi. Itu satu. Yang kedua itu adalah skill itu adalah kemampuan kita. Misalnya kita ngirim file itu ada via Bluetooth. Kemarin sudah saya beritahu di video saya sebelumnya. Memang tidak terlalu penting, tapi nyatanya prakteknya itu tidak semua bisa gitu ya. Bluetooth kelemahannya itu kan kalau dia dari Android ke Apple dia tidak mau. Yang kedua, kita mainnya WhatsApp. Kalau email, lewat email itu ribet. Memang ribet. Kecuali kalau beliaunya mengirimkan gambar. Nah, gambar ini kalau dia filenya besar, kita lihat kemampuan komputer kita kuat atau tidak. Kalau sampai tidak kuat, komputer kita tidak kuat, tidak mampu, dia akan restart atau hang gitu. Kalau lewat WhatsApp ngirim gambar, biasanya dia reduce atau berkurang bentuk gambarnya, istilahnya apa ya, ukurannya atau pikselnya berubah gitu. Saya pernah begitu dikirim kok gambarnya berkurang, ya dia memang nggak mau. Jadi mau nggak mau dia harus pakai kabel
Jadi kita pakai kabel, kita sediakan kabel tipe apapun. Cuman kalau dari Apple ya kita mau bisanya lewat WhatsApp. Nah, misalnya mau ditambahin lewat WhatsApp, kita mau tambah uang untuk bayar sekali WhatsApp itu berapa, misalnya 500, silahkan, nggak masalah. Toh yang penting filenya terkirim. Yang pasti teman-teman ya, kalau ngirim lewat WhatsApp kita harus tahu masuknya kemana. Misalnya contoh begini, seperti saya ya, HP toko saya colokkan komputer, dia ngirim ke HP, dari HP nanti saya akan cari filenya itu masuk kemana, entah ke dokumen, entah ke image, gitu-gitu ya. Itu yang kirim file. Nah, kadang ada yang kesini gitu, nggak mau ke depan karena filenya pas dikirim hilang. Ya, jangan sampai kita mengecewakan pelanggan, istilahnya begitu. Ada yang sampai saat ini dia tidak mau, pelanggan saya tidak mau ke depan. Saya tanya kenapa? Karena itu pas printer saya rusak ya. Printer saya yang di belakang ini itu rusak, kebetulan rusak, nggak bisa dipakai, masuk angin apa gimana nggak tahu. Jadi ini udah benar ya. Ya, itu saya suruh ke sana, ke fotokopi yang terdekat lah, nggak mau. Oh saya rusak, kalau nggak ke satunya lagi, cuman agak jauh. Oh ya udah gitu. Tapi besoknya kesini tanya udah bener belum, udah bagus belum. Ya udah, saya mau nggak mau saya harus istilahnya percepatlah perbaikannya kalau bisa gitu. Gimana cepetnya lah untuk melayani pelanggan ini. Nah, terus kemudian jam untuk buka toko, tutup toko, kadang kalau kita ngomongnya jam 7 ya jam 7. Misalnya kita tutup jam setengah 8, ngomong aja jam 7 tutup. Karena kadang ada pelanggan ya, ini mengenai jam ya, ada pelanggan itu biasanya dia telat, jam 7 kurang 5 itu baru datang, atau jam 7 pas kita mau tutup itu dia baru datang. Nah, spelling lah kalau mau tutup, jangan spelling. Nanti ya kita omongin baik-baik, oh ya ini setelah ini saya mau tutup. Tapi kalau setelah itu berdatangan banyak ya udah pending dulu, yang penting kan rezeki datang. Selama kita nggak ada istilahnya urusan ya nggak jadi masalah ya. Nah, kemudian untuk mengenai karyawan ya, kita ajari sebaik mungkin ya. Skill kita kasihkan ke karyawan, atau memang karyawan ini lebih pintar dari kita ya sudah. Tapi kalau dia pengalamannya masih awal-awal, belum begitu mengerti gitu ya, silahkan diberitahu. Oh kalau lewat WhatsApp itu seperti ini. Kalau mau cara mudah ini ya, kalau lewat WhatsAppnya kita WhatsApp web, dia kirim, kita tinggal download, selesai. Kalau itu tidak mau repot ya. Dan kita harus tahu itu larinya kemana, filenya ini larinya kemana, begitu di-download larinya kemana, kita harus tahu. Jangan sampai kita nggak tahu, ribet nanti urusannya, kemana-mana jadinya. Karena kalau kadang ada pelanggan yang datang ke tempat kita, dia kecewa, dia akan ngomong kemana-mana, begitu. Entah baik entah buruk, itu akan ngomong kemana-mana. Begitu teman-teman ya. Itu untuk karyawan, kita beritahu caranya melayani pelanggan, kita istilahnya kita kasih tahu caranya, kita istilahnya semua kemampuan kita taruh di karyawan ini. Kalau karyawan ini belum bisa, sebagusnya kita dampingi dulu sampai dia sudah lancar, baru teman-teman bisa tinggal ya. Atau mungkin teman-teman istilahnya di situ teman-teman yang fotokopi, nanti dia yang ngurusi ngeprint dan segala macam, atau memang cuma ngawasi aja. Tapi tetap, kalau saya tetap diawasi ya, karena bukan masalah tidak kepercayaan atau apa, jangan sampai mengecewakan pelanggan, gitu aja. Nanti karena
suaranya sampai kemana-mana, omongannya ini sampai kemana-mana. Istilahnya brandnya teman-teman fotokopi sudah bagus karena ada kekecewaan dari pelanggan, jadi istilahnya bintangnya nggak 5 lagi, cuma 4,5 gitu ya. Itu kenyataan, saya mau di protes seperti apa, kenyataannya seperti itu. Mau saya galak posisi ini lah, misalnya ada pelanggan lah, kalau ada pelanggannya memang tidak menyenangkan gimana ya sudah. Kadang ada pelanggan yang aneh-aneh gitu kan, aneh-aneh harus, jadi kita harus bisa ini. Kadang saya, oh maaf, komputer saya tidak kuat untuk begini. Jadi saya tidak mampu. Mungkin di yang lain bisa gitu. Kalau itu kan berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita nggak bisa, memang bilang nggak bisa. Kalau memang kita bisa ya kita bilang bisa gitu. Memang kalau urusan dengan pelanggan ya gitu, susah gampang itu teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai pelanggan ini yang mungkin sudah lama jangan sampai lari. Kalau urusan kemarin mesin fotokopi bagi teman-teman, jadi kemarin pas posisi itu ada yang membeli jeglokan saya yang besar itu, karena lama-lama kok kalau nggak dipakai takutnya rusak, jadi biarkan istilahnya saudara yang lain yang ngurusi lah istilahnya gitu. Nah itu saya beritahu caranya buka fotokopian itu seperti ini, staples itu seperti ini, nggak asal staples, nggak asal pakai ini, harus pakai yang bagus lah kalau staples besar lah. Kemarin sudah dibeli, saya banyak ngobrol dan beliaunya loh kok ini kenapa pelanggan saya seperti ini ya, jadi saya beritahu gitu ya. Setelah saya ngomong dengan beliaunya, saya ngomong ke teman-teman, jadi begitu teman-teman. Saya kalau saya ada rezeki memang saya mau buka fotokopi lagi, mungkin lebih berkembang lagi, mungkin mesin tidak hanya fotokopi, mungkin yang lainnya begitu ya. Karena juga kebetulan ya gitu, kalau mesin fotokopi itu ada, mungkin pelanggan sering datang, ATK sering laku ya. Kalau mesin fotokopi ada, pelanggan yang biasanya kesini untuk fotokopi ya hilang. Jadi gitu. Tapi ya enggak apa-apa. Sementara mesin ini saya gantikan dengan jualan es gitu ya. Gitu dah teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di video-video yang lain dari video saya itu, silahkan dilihat perbaikan gimana untuk mengurangi biaya teman-teman. Perbaikan ya itu perbaikannya apa aja. Kalau memang tidak bisa, tidak pas, tidak ini ya mau tidak mau manggil teknisi, silahkan ditanya-tanya sebanyak mungkin begitu teman-teman. Perbaikan ini, perbaikan itu, cara fotokopi ini, cara menghemat, cara istilahnya gimana caranya biaya operasional ini dipres sedemikian rupa jadi keuntungan kita lebih banyak ya, dari memangkas biaya perbaikan ini. Karena kan mesin fotokopi itu tidak ada yang baru, semuanya barang second ya. Kalau baru ya nggak tahu harganya berapa. Nah begitu teman-teman. Jadi silahkan dijaga, skillnya ditambah. Mungkin bisa lihat di video saya, pokoknya ada skill foto, silahkan difoto kalau memang membutuhkan, itu kan ada. Atau teman-teman belajar dari internet banyak hal, artificial intelligence, AI itu ya kan sekarang baru booming AI lah, silahkan belajar dari situ. Teman-teman juga bisa belajar untuk misalnya menawarkan kartu ucapan, kan ini sudah mau Desember gitu ya, silahkan dicari itu AI-nya, atau apa ya, belajar Canva begitu, Canva, jadi tidak usah belajar Corel dan sebagainya, silahkan diterima. Kalau teman-teman bisa ngedit dengan Canva, mas saya mau buat sertifikat yang bagus gitu ya, silahkan. Mau buat dari Word bisa, dari Corel bisa kalau bisa, ataupun dari Canva itu bisa juga Canva gitu teman-teman. Silahkan belajar ya, ditingkatkan. Jadi istilahnya kita tingkatkan kemampuan kita dulu,
Kalau misalnya ada ambisi, saya mau buka cabang di sini, nanti dulu. Jangan dulu, ya, jangan dulu. Teman-teman tingkatkan administrasinya, tingkatkan kemampuannya dulu, skillnya ditambahi, ATK-nya dikompliti. Kalau sudah rame, sudah tidak mampu lagi, silahkan buat cabang atau dibesarkan, gitu ya teman-teman ya. Kalau semuanya sudah jalan, sudah oke, silahkan. Tapi kalau ini masih sendet, kita mainkan dulu keuangannya, kita mainkan dulu skillnya. Kalau nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kalau ada yang tanya, Pak, saya fotokopi udah jalan, cuman sekarang baru sepi, tidak tahu gimana caranya. Nggak apa-apa, jualan es kayak saya gini nggak pernah taruh di depan, atau jualan apalah. Yang namanya seni bertahan. Seni bertahan itu tidak ada yang salah, mau ini mau itu. Cuman kalau yang di sana jualan es teh, kita jualan es teh, ya nggak tahu, mungkin bisa merengut, cemberut, gitu teman-teman. Jadi usahakan skill kita ditambah, biar pelanggan tambah ke kita. Edit foto, desain, cetak, dan segala macam fotokopi meh model kepiye gitu, meh fotokopi mau bolak-balik jengkang-jengking serah. Skill kita ditambah, skill perbaikan kita ditambah. Nah, video-video saya silahkan dibongkar, silahkan dibuka semua. Ini orang ngomong apa, silahkan dicek di video-video saya. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan lain, atau bisa nambah-nambah jasa, atau punya kepikiran buka bisnis apa dari video saya, karena inspirasi teman-teman, walaupun tidak sama, nggak jadi masalah, silahkan dicek gitu ya. Nah, ini buat teman-teman usaha fotokopi, usaha bisnis lain, semoga setiap usahanya bisa sukses, bisa berkembang, tidak terikut arus di situasi ekonomi yang seperti ini. Semoga berjalan dengan baik, tanpa ada kendala. Saya doakan lancar, saya doakan sukses, tidak ada kendala, tidak ada penghalang, keuangan baik, keuangan bagus. Yang berkekurangan nanti diberi kelimpahan, yang banyak utang semoga cepat lunas ya, jangan sampai 2025 masih banyak utang. Diusahakan kita tanpa utang gitu ya. Semuanya udah beres, berjalan dengan baik. Begitu teman-teman yang saya bisa sharingkan, yang saya bisa bagi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.